Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwati dari Pringsewu, Lampung. Selamat siang teman-teman, di mana saja teman-teman berada. Dan semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap dan selalu akan semangat dan bersyukur dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita dapat hari ini. Oke teman-teman, saya akan menceritakan pengalaman saya selama bekerja di luar negeri setelah bertahun-tahun lamanya. Ini pengalaman saya yang paling berharga dalam hidup saya selama bekerja di luar negeri. Pertama kali saya bekerja di luar negeri menjaga anak dan bersih-bersih rumah. Itu saya pertama kali di Singapura. Hanya bertahan 2 tahun karena waktu itu saya masih polos. Dan yang keduanya, setelah saya 2 tahun di Singapura, saya berpindah tempat di negara lain, yaitu Malaysia. Di Malaysia saya banyak belajar. Ya, alhamdulillah di situ di Malaysia saya selama 6 tahun. Job saya memasak dan bersih-bersih rumah dengan ditemani akong dan ama, tapi ama dan akong dalam keadaan sehat walafiat. Jadi fokusnya job saya itu masak dan bersih-bersih. Oke, setelah tahun 2017 saya masuk kembali setelah berehat cukup lama juga ya di Indonesia. Tahun 2017 saya kembali lagi ke Singapura. Hanya bertahan 1 tahun karena menjaga job saya menjaga ama yang mempunyai penyakit demensia. Oke, yang saya akan ceritakan pengalaman paling berharga yaitu setelah majikan yang kedua ini tahun 2018 awal 2018 saya Oktober transfer dari majikan yang pertama ke majikan ini. Alhamdulillah awal-awalnya saya takut juga ya, karena waktu di interview saya jobnya jaga ama, dimana ama itu dalam waktu itu dalam keadaan koma, masih dalam keadaan koma. So saya sambil tunggu, saya itu permit saya clear, saya tunggu sampai saya punya mem sudah lepas dari koma. Kan pengalaman saya yang paling berharga di sini, saya jadi tahu dan saya jadi mengerti, jadi lebih mengerti lagi dari resikonya orang menderita, resikonya orang yang mempunyai penyakit stroke. Orang yang mempunyai penyakit stroke biasanya yang satu itu awal yang paling ditakutkan yaitu stip sawan, atau dalam bahasa Inggrisnya tip gitu ya, stip gitu ya. Kejadian ini terjadi pada pagi hari setelah saya bagi exercise, saya punya mem, saya bagi mandi dan selepas sarapan. Ketika lepas sarapan dia lagi duduk santai lah. Nah setelah itu selepas sarapan dia duduk santai di situ, saya ajak ngobrol atau ajak bernyanyi karena untuk memulihkan dia ya. Saya punya mem stroke setengah body, so saya sama saja dari awal ya, dari dia jaga dia. Nah waktu itu saya sedang baca sholawat, dia ikut. Nah suddenly tiba-tiba hari itu hari Sabtu, jadi semuanya masih tidur. Biasa ya kalau majikan kita kalau akhir pekan di rumah pasti mereka akan bangun lambat. Hari itu hari Sabtu pagi itu saya dengan mem saya saja yang sudah bangun, dan ketika saya baca sholawat tiba-tiba saya punya mem gitu, sawan gitu. Kalau orang Indonesia cakap sawan, tapi kalau orang ini tips atau apa ya gitu ya. Nah sampai keluar darahnya, sampai keluar lidahnya, sampai dia gigit lidah dan lidahnya sampai berdarah dan dia sampai
sampai berdarah. Saya takut, akhirnya saya bangunkan mereka. Setelah mereka pun panik semua lah, karena ini first time, pertama kali saya pun tak tahu waktu itu kalau stroke itu pasti ada itunya, pasti ada sawannya gitu ya. Jadi saya pun tak tahu bagaimana, saya tidak tahu bagaimana awal penanganannya pertama gitu ya. Kita waktu itu saya hanya baca biasa kalau orang, karena majikan saya muslim, so saya bacakan sholawat, baca istighfar, anak-anak mereka pun iya, dan mereka pun tidak berpikir mau tutup mulutnya gitu, hanya kita buat kalem aja. Dan alhamdulillah saya punya mem reda, berkurang gininya, tapi waktu itu lama juga, lumayan lama lah. Dan alhamdulillah saya anak majikan langsung ke hospital dan langsung dibawa ke rumah sakit. Kejadian itu sekarang jadi saya tahu. Jadi saya kalau jaga saya punya mem selagi duduk atau lagi tidur, saya lihat dia punya mata. Kalau mata dia sudah ke atas, itu sudah, kalau menurut saya sudah mau sawannya itu mau udah mau sawan gitu ya. Karena dari sawan ini semua dia punya badan, punya body, dia jadi keras gitu ya. Kalau keras susah. Ini saya punya dia dari setengah, alhamdulillah sekarang sudah bagus. Waktu itu pun dia punya bibir masih gini ya, sorry. Tapi sekarang udah cantik, Ini karena penat saya balik dari exercise. Ini teman-teman pengalaman saya yang paling berharga bagi saya. Kalau dalam hal masak, bersih dengan ini saya sudah biasa, karena saya sudah biasa ikut orang. I think teman-teman juga begitu. Dan jadi ini ya, saya karena baru ini saya jaga orang tua dan stroke lagi, dan inilah yang membuat saya lebih sabar, lebih ikhlas, lebih yang pastinya kita bekerja harus dengan hati yang ikhlas, dengan semangat, dan lebih kembali ke diri kita. Kalau menurut saya kerja gitu, ikhlas, semangat, kerja dengan hati dan pikiran yang tenang, tidak dengan nafsu emosi gitu ya. Jadi memang saya hindari untuk bekerja di saat kita sedang mempunyai emosi yang tinggi gitu ya. Saya hindari, saya buat dengan bernyanyi, membaca salawat bagi kaum muslim, bisa menari. Saya tidak stres menjaga dia, dan alhamdulillah saya mau 4 tahun jaga dia, dan banyak perubahan yang terlihat pada diri mem saya gitu. Saya bekerjalah dengan ikhlas, semangat dan kemauan yang tinggi, dan selalu berpikir yang baik gitu. Itu kunci kerja saya gitu ya. Sampai di sini saya membagi pengalaman saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.